Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah, yang di rumah, yang di studio, dimanapun berada ya kakak-kakak, adik-adik semuanya. Ini Masya Allah kita hari ini sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Saya ingatkan lagi temanya adalah 7 kunci kebahagiaan dan berkah. Tadi sudah dibahas 2 sama guru-guru kita ya, dicatat yang di rumah ya. Tadi yang pertama adalah tidak membenci siapapun. Yang kedua adalah hidup sederhana meski status semakin tinggi. Masya Allah, alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, tapi sebelumnya kita lihat dulu sebuah video tayangan ya tentang beberapa pekerja ditimpa masalah karena seorang ibu-ibu. Loh kok bisa? Kenapa seorang ibu-ibu ini? Coba kita lihat tayangannya. Ini Masya Allah luar biasa. Ustadz Maulana tuh kerja gak beticor dilewatin lagi. Enak aja. Sebenarnya gak salah juga sih. Gak salah juga. Soalnya gak ada tulisan. Tapi gimana nih katanya ya. Orang kadang-kadang kerja sering gak dihargain. Ya. Maka sampai sakit hati. Tapi justru di situ ada satu kunci kebahagiaan. Ya. Yang bisa kita ambil dari masalah yang kita hadapi. Nah pertanyaannya. Gimana bisa dapat kunci kebahagiaan? Orang habis dicor dilewatin. Mohon izin menjelaskan, silakan Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin buat semuanya. Kepada semua jamaah dimanapun berada, ketahuilah kunci kebahagiaan yang ketiga adalah berharaplah kebaikan meski engkau ditimpa masalah. Ingat, setiap masalah yang menimpamu pasti ada kebaikan di dalamnya. Minimal engkau berpengalaman akan masalah itu. Makanya wala sri indal insana lafi usr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 3 yang tidak merasakan masalah tidak akan merugi. Yang pertama, orang-orang yang beriman karena ada hikmah di baliknya. Apalagi yang kedua, orang yang soleh karena segala sesuatu pasti ada pahalanya. Betul. Betul. Dan yang ketiga, orang berilmu. Maka setiap kejadian menimpanya itu menjadikan pembelajaran untuknya. Maka ketahuilah kunci kebahagiaan yang ketiga adalah berharap kebaikan meski ditimpa masalah. Maka yang kita lakukan berbaik sangka akan masalah. Yang kedua adalah mencari hikmah di balik masalah. Kemudian mengambil pembelajaran dari setiap masalah. Yakin Allah punya rencana terbaik buat kita ketika Allah memberikan kita ujian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak akan mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Yakin kita bisa. Yakin kita bisul. Salah bisa. Karena ketahuilah semua pasti kan ada hikmahnya. Oh gitu, Masya Allah. Udah gak berasa. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Ini Masya Allah. Saya mau kasih kesempatan lagi nih sama bintang tamu kita Kak Fazura. Mungkin ada yang mau ditanya-tanya lagi, silakan Kak Fazura. Ada lagi, tapi ini agak panjang ya. Boleh. Ya, Ustaz Syam lagi mau Siap. nanya. Banyak orang yang memiliki harta. Yes. Tapi enggan untuk berzakat. Enggan untuk bersedekah karena takut hartanya hilang. Oh. Ya, tapi beli barang mewah itu bisa. Waduh. Dan biasanya orang yang seperti ini tidak akan bahagia dan hartanya nggak berkah. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi Ustaz Syam soalnya adakah kunci agar kekayaan kita bisa menjadi berkah dan dijauhkan dari sifat pelit untuk bersedekah? Oh Ustadz Syam, Siap. pertanyaannya berat ini. Punya duit tapi pelit sebenarnya intinya itu sih ya. Mohon izin, silakan Pak Ustadz Syam. Baik, mohon izin semuanya, Miss Fazura, Mas Fadli, Habib Usman, Ustadz Maulana, jamaah di rumah silahkan dibuka Al-Qurannya, surah Al-Hadid ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradu Allah qardan hasanan يضاعف لهم ولهم أجر كريم. 1
Al-Quran surah Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik dia musaddiqin laki-laki ataupun musaddiqat, ataupun dia adalah seorang yang rajin bersedekah daripada kalangan perempuan, maka wa aqradullaha qardan hasana, lalu dia meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum, maka Allah akan melipat gandakan bagi mereka, walahum ajrun karim, dan bagi mereka balasan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan kunci kebahagiaan selanjutnya, ya, melalui pertanyaan daripada Miss Fazura tadi, bahwa adakah kunci kebahagiaan melalui harta? Kunci kebahagiaan selanjutnya adalah meskipun dia dalam keadaan sulit, dia tetap mampu untuk membantu ataupun memberikan daripada sebahagian daripada yang Allah berikan kepadanya. Kalau dibilang zakat, zakat itu ada nisabnya, ada haulnya. Zakat itu nggak semua orang berzakat kecuali zakat fitrah. Zakat mal itu, zakat harta, memang yang berzakat itu adalah mereka sudah mencapai nisab, yaitu 85 gram emas yang bertahan selama setahun hijriah. Kalau dia punya harta 85 gram emas dan bertahan selama 1 tahun hijriah, maka itulah yang wajib keluar zakatnya 2,5%. Kapan tidak keluar 2,5% ini? Maka kata ulama, dia bagaikan cancer yang akan merusak harta 100%. Tapi kalau dikeluarkan 2,5% ini, maka dia akan membersihkan yang 100% tersebut. Maka apakah kita akan membuat diri kita merugi 100% dibandingkan kita mengeluarkan 2,5%? Yang kedua dikatakan bagaimana agar kita mampu untuk menjadi orang yang as-sakha, orang yang dermawan. Karena ternyata orang yang dermawan itu qaribum minallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dermawan itu qaribum minan nas. Orang dermawan itu dekat dengan manusia. Enggak ada manusia yang senang dengan orang yang pelit. Makanya dekat-dekat pilpres, dekat-dekat pilkada banyak yang bagi-bagi itu, subhanallah. Karena begitu memang fitrahnya. Kenapa? Apa fitrahnya? Kita senang dibagiin. Enggak ada orang yang enggak senang dibagiin. Semua orang dekat dengan orang yang dermawan, subhanallah. Wa qaribum minal jannah, dan orang dermawan itu dekat dengan surga dan jauh sekali dari neraka. Sebaliknya, orang pelit itu meskipun dia rajin sholat, meskipun dia rajin daripada akhlak yang lainnya, subhanallah, mesti dia qarib, mesti dia ba'idum minan nas, mesti dia jauh dari manusia. Pasti orang bilang, ah memang itu mantuku itu rajin sholat tapi dia pelit luar biasa. Itu tetanggaku Pak Haji memang tapi pelit, subhanallah. Tidak ada orang yang senang dengan orang yang pelit. Maka kalau ingin melaksanakan kunci kebahagiaan yang ini, maka menjadilah orang yang senantiasa berbagi meskipun dalam keadaan sempit. Minimal sedekah. Benar. Karena sedekah itu nggak mesti nisab, nggak mesti haul. Tapi memang kalau betul, zakat, betul. Orang setahun sekali banyak ngeluarin sedekahnya. 5 tahun sekali. Ya, karena masa jabatannya mau ganti jadi dia mau nyalonin lagi soalnya. Betul, banyak itu. Makasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khairan, tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Bu, kalau dikasih sedekah Bu, walaupun 5 tahun sekali, ambil gak Bu? Ambil ya kan? Ambil dulu katanya, Masya Allah. Kak Fazura, boleh nanya lagi, boleh berdiri Kak Fazura nih? Iya, bisa. Biar Kak Fazura gak duduk terus katanya. Ada yang mau ditanya lagi gak kira-kira? Iya, sekarang soalan saya untuk Pak Habib. Oh Pak Habib, Ya. Pak Habib. Pak Habib. Boleh silakan. Pak Habib sebentar. Pak Habib boleh Ustaz berdiri Pak Habib. Habib. Iya. Bisa ya? Bisa, boleh Pak Habib. Iya, sekarang kan zaman social media ya, sosmed ya. Kita lihat banyak orang sering menghakimi orang tanpa sebab. Wah betul. Jadi apakah itu salah satu indikasi hidupnya nggak bahagia? Oh. Dan apakah ketika kita mengeluh terus kan, menerus, Allah tidak akan pernah mengabulkan doa kita? Nauzubillah min zalik. Nah ini Pak Habib, gimana Pak Habib nih? Makasih Kak Fazura. Kak Habib, mau izin dijawab sambil sosial Pak Habib ya. Siap Om Iya Padli. Pak Habib, ya silakan. Ada Nur kan? Fazura. Nur Fazura, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kebahagiaan itu bisa diciptakan jika kita tidak mengeluh atau tidak mengurusi, yakni harta orang lain, kehidupan orang lain, tingkah laku perbuatan orang lain, atau bahkan menghakimi orang lain. Karena yang berhak menghakimin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha biahkamil hakimin. Dan Allah adalah hakim yang terbaik. Kita nih zaman sekarang sibuk ngurusin orang, sibuk menghina orang, sibuk menjelekkan orang lain. Dan bahkan manusia tersebut akhirnya ghibah, akhirnya namimah. Dia ghibah, dia ngomongin orang, dia adu domba, dia berbuat
hal-hal yang tidak baik kepada orang tersebut, dampaknya apa? Dampaknya fatal. Ketika nanti di dalam mizannya Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut yang gibah, benernya aja gibah. Ketika dia gibah, nol amal ibadahnya, hancur amal ibadahnya. Kalau dia salah, dia fitnah. Ketika dia fitnah, maka syaddu minal qatl, lebih kejam daripada pembunuhan. Manusia yang seperti itu adalah manusia yang hina dan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tersebut la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang memahami bahwasanya nggak boleh syirik, nggak boleh dengki, nggak boleh mengurusi daripada harta orang lain, nggak boleh terlampau kepo. Wah, kepo ya bahasanya. Iya, pengen tahu aja kepo, bener. Nggak pakai pop kan? Bukan, kalau K-pop juga joget nanti. Nah, intinya apa? Intinya jadi manusia udah, ini semua udah pembagian Allah. Kudratnya Allah, iradatnya Allah, kehendaknya Allah, keinginannya Allah, dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala membagikan si A mendapatkan rizki sekian, si B mendapatkan rizki sekian. Udah, itu kedar Allah, haknya Allah. Dia mau baik, dia mau buruk, itu semua perbuatan yang dia lakukan. Karena apa? Ada perhitungannya, ada rakib dan atid. Allah sebagai hakimnya ditentukan dengan kehendaknya Allah. Kalau dia ahli surga ya bismillah. Ada orang duitnya banyak, hartanya banyak, ibadah enggak, sholat enggak. Berarti dia apa? Dia berarti golongan orang yang istidraj, yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sengaja hartanya banyak, duitnya banyak, kemampuannya hebat, ini itu dan lain sebagainya. Tetapi dia jauh dari Allah, jauh daripada kebaikan. Jauh daripada apa? Daripada mengingat Nabi Muhammad SAW. Salawatnya susah. Ingat sama Rasulullah enggak. Contoh terbaiknya katanya Rasulullah. Contoh terbaiknya Sayyidatuna Fatimah. Enggak mengikuti akhlaknya Rasulullah. Tidak mengikuti akhlaknya Sayyidatuna Fatimah. Sehingga apa? Jauh daripada mengikuti aslafus salihin. Jauh daripada keberkahan. Jauh daripada kebaikan. Jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak apa-apa. Biarin aja itu urusan dia. Enggak usah sibuk dengan urusan orang lain. Hati kita dibersihin, pikiran kita dibersihin, keluarga kita dijaga, kehidupan kita dijaga. Ini manusia yang benar. Manusia yang benar adalah memikirkan akhiratnya, bukan memikirkan dunianya. Dunia hanya tempat pijakan. Dunia hanya tempat mengumpulkan amal ibadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan bahwasanya mereka yang mendapatkan dunia dan akhirat, mereka adalah orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendapatkan akhirat, mereka penggolongan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hidup ini ada 4. 2 fil jannah, 2 finnar. Yang 2 lagi, orang hanya mendapatkan dunia doang, finnar. Ada bahkan dunia yang gak dapat, akhiratnya nggak dapat. Ih, rugi banget. Lebih rugi lagi. Lebih rugi lagi. Nauzubillah min dzalik. Kalau bisa dunia dapat, akhirat juga dapat. Nah, itu baru mantap. Makasih banyak, Bib. Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Dunia dapat, akhirat dapat. Jazakallah ilmunya, Bib. Sayyidina Utsman bin Affan. Masih mau nambah lagi belum? Udah habis dan nol nih, Bib. Makasih banyak, tepuk tangan dong buat Habib Utsman. Masya Allah. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, sekarang saya mau kasih kesempatan buat jamaah yang di rumah dan juga di studio ya, untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita baca dulu yang pertama dari jamaah yang di rumah dulu, dari Instagram @inzalnabil Kisah Zahra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar bahagia itu kita sendiri yang ciptakan dengan cara banyak bersyukur? Sedang manusiawi sekali kan? Kita sebagai manusia mudah mengeluh. Bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki Ustadz? Wah, ini kayaknya habis ngeliat status Instagram saya kayaknya ini Ustadz Syam. Oh gitu, subhanallah. Iya, kayaknya. Saya habis ngerus juga panjang itu di Instagram saya. Mohon izin dijawab Ustadz Syam. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Dalam surah Al-Ma'arij disebutkan memang manusia itu diciptakan memang dia itu suka mengeluh. Ketika dikasih kebaikan dia tidak bersyukur, dikasih yang tidak disukai dia mengeluh. Ada caranya kata Al-Quran sambungannya dalam surah Al-Ma'arij. Illal musallin.
kecuali mereka yang menjaga sholatnya, yang khusyuk dalam sholatnya, yang mendapatkan kenikmatan kebahagiaan dalam sholatnya. Berarti kita bisa lihat secara realistis orang-orang yang ada di kampung meskipun tidak ada mobil mewah, tidak ada rumah mewah, mereka kelihatan bahagia dengan dari rumah ke kebun, kebun ke masjid, dari masjid ke rumah lagi. Begitu aja terus hidupnya, tapi kelihatan dia lebih bahagia, jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena ternyata dia merasakan kenikmatan dalam sholatnya. Bagaimana seseorang bisa tidak mengeluh kalau dia setelah setiap sholat, dia buru-buru dalam sholatnya hanya untuk menjemput rezeki. Padahal ketika dia sholat, disitulah dia bisa minta rezeki kepada yang maha memberi rezeki. Maka jaga sholat. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij, manusia yang tidak mengeluh itu adalah illal musallin, mereka yang menjaga sholatnya. Apa makna daripada sholat di sini? Sholat itu sama dengan silaturahim, Bu. Silat itu artinya tali ikatan. Sholat itu juga tali ikatan. Kalau silaturahim, tali ikatan dengan sesama rahim. Tapi kalau sholat itu tali ikatan dengan ar-rahim. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak menjaga sholatnya, tidak menjaga tali hubungannya dengan Allah. Bagaimana mungkin dapat kebahagiaan kalau dia berputus hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita putus hubungan sama orang tua saja nyesek. Kita putus hubungan saja sama orang terdekat yang dulu dekat sama kita sekarang menjauh. Rasanya sakit, subhanallah. Apalagi kalau ada seorang hamba memutuskan hubungan dengan Tuhannya dengan menjauhi sholat, dengan tidak sholat. Berarti dia memang menjauhi kebahagiaan dengan cara meninggalkan sholat. Nauzubillah, subhanallah. Makasih banyak Ustaz Syam. Namanya rezeki itu nggak perlu selalu uang nih jamaah. Masya Allah ya. Hidup sehat. Ya, ibu-ibu sehat, Bu? Alhamdulillah, berarti harusnya bersyukur ya Bu ya. Bersyukur itu bagus banget, Masya Allah. Semoga Allah tambahkan lagi nikmatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang mau bertanya nih, boleh nih. Silakan, yang bertanya jamaah angkat tangannya, ayo. Yang mana Fardian? Oh, dari sebelah sini dulu. Oke, boleh, silakan Ibu. Mohon izin boleh berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz sama Habib, saya mau bertanya dong. Ya, silakan. Terkadang kita Ibu namanya siapa tadi? Nama saya Arsi dari Gunung Bundar, Pamijahan, Bogor. Oh, Gunung Bundar. Tahu nggak Ustadz Maulana Gunung Bundar? Nggak tahu ya. Silakan, Ibu. Ya, terkadang kita kan sebagai manusia, apa yang kita kehendaki itu nggak sesuai apa yang kita harapkan. Terus kadang membawa emosi untuk kita sendiri, bahkan untuk orang lain. Apakah sabar itu kunci kebahagiaan untuk kita, sedangkan sabar itu adalah berbeda-beda tingkat kesabaran manusia. Orang, ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu suaminya ikut? Ikut suaminya. Di mana nganter? Di depan? Di luar. Oh, di luar. Makasih banyak Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu. Langsung aja kita minta jawabannya dari guru kita Ustaz Syam. Mohon izin Ustaz Syam, fadhol Ustaz Syam. Baik. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendengarkan satu ayat agar menyempurnakan akhlak kita. Tadi pertanyaannya ternyata bagaimana agar seseorang itu bisa untuk tetap bahagia meskipun dalam keadaan emosi. Ternyata apa yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayatnya tadi, kita sebagai orang yang beriman itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa, orang yang beriman itu mampu untuk mengeluarkan meskipun dalam keadaan lapang keuangannya ataupun sempit keuangannya ataupun lapang dadanya ataupun sempit dadanya. Kemudian ketika dia dalam keadaan marah, wal kadhiminal ghaiz, mereka mampu untuk menahan amarah. Pernah kita berikan ilustrasi wal kadhimin, al kadhimin seakar kata dengan kaudimah. Kaudimah itu Bu artinya termos Bu. Punya termos di rumah? Punya. Diisi air dingin atau air panas? Air panas. Termos tersebut air panas di dalamnya. Apakah termosnya itu panas?
Tidak, panasnya cuma di dalam, di luar tidak panas. Begitulah orang yang bertakwa, emosi di dalam tapi senyum di luar. Marah di dalam, dia tetap berwajah berseri di luar. Maka kunci kebahagiaan yang selanjutnya yang disebutkan dalam riwayat adalah mampu untuk tersenyum meskipun hati sedang tersakiti. Itulah kunci kebahagiaan. Al-kadhiminal ghaidh, bagaikan air panas yang ditaruh di dalam sebuah wadah yang mana airnya tetap panas tapi di luarnya adem. Hatinya panas, hatinya marah, tapi dia mampu untuk menunjukkan senyuman. Tapi ada lanjutan ayatnya. Kalau akhlak yang standar sebagai orang yang bertakwa seperti tadi. Tapi kalau mau naik lagi akhlaknya, kata Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mungkin menahan amarah bagi sebahagian banyak orang itu bisa. Tapi ternyata tingkatan keduanya bukan hanya mampu menahan marah, tapi wal 'afina 'anin nas. Dia mampu untuk memaafkan. Karena ada juga orang, Bu, dikatakan saya nggak marah, tapi mohon maaf saya nggak bisa ketemu kamu lagi, saya marah kepadamu, saya nggak bisa maafin. Ya, gue nggak marah tapi saya nggak bisa maafin, jangan muncul lagi deh di hadapan saya. Subhanallah. Tapi kalau mau tingkatannya naik lagi satu tingkat. Apa itu? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia mampu berbuat ihsan kepada orang yang menyakitinya. Kita lihat bagaimana seorang cicit daripada baginda Nabi SAW, seorang cucu baginda Nabi SAW sedang berwudu, lalu ternyata tempat wudu yang dipegang oleh budaknya tersebut jatuh di kepalanya sehingga menyebabkan berdarah. Baru mau marah langsung dibacakan ayat wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Dia nggak jadi marah, jadi tersenyum. Lalu disambung lagi ayatnya sama budaknya wal 'afina 'anin nas, maafkan manusia. Dia langsung memaafkan. Saya hari ini memaafkanmu. Lalu disambung lagi ayatnya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Langsung kata cucu baginda Nabi SAW ini dikatakan bahwasanya kalau begitu hari ini engkau budak, tapi semenjak kejadian ini engkau sudah kumerdekakan. Masya Allah. Dibalas dimerdekain karena disakitin. Karena disakitin ya. Tapi zaman sekarang tadi Ustaz saya menanya. Kenapa? Ibu punya termos, tadi bilang enggak, saya punya dispenser katanya. Ya. Jahat udah nggak pakai termos. Kalau mau kemana-mana. Iya, tepuk tangan buat Ustaz Syam ini, Masya Allah. Luar biasa. Kak Fazura boleh maju ke depan. Habib izin Bib boleh maju ke depan. Kak Fazura, ini ada pertanyaan lagi di media sosial ya. Dari Jamaah Islam itu Indah, dari Anton Sep 77 ini. Iya, dari Anton Sep 77. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru dan para jemaah, saya mau bertanya, bahagia itu kan sederhana, tapi apakah betul seperti itu? Soalnya kata orang tua, saya bahagia itu harus cukup, punya mobil 5 cukup. Punya rumah 2 cukup, punya bisnis 5 cukup, katanya begitu. Oh gitu, itu mah tajir namanya ya. Gak sekalian aja punya jabatan banyak, harta banyak, ini banyak, semuanya banyak. Aduh, ada aja. Itu namanya tajir, makanya bertanya. Luar biasa. Oke, nanti kita lanjutin lagi buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah.